Ini tuh adalah sosok jin, siluman. Dia itu berbentuk binatang, tapi ekornya itu runcing, kayak panah gitu. Lalu giginya ini untuk mencabik-cabik badan. Nah, beliau itu punya kuku panjang untuk nusuk-nusuk dan cakar-cakar bagian tubuh manusia. Seperti iblis. Nah, orang yang bersekutu dengan setan, terus atau sebagainya, dia yang menyiksa. Bukan sekedar memiliki kemampuan lebih, sosok indigo adalah pribadi yang diberi tanggung jawab berat untuk melakukan banyak hal yang mustahil dilakukan orang biasa. Tak terkecuali Mian, yang keindigoannya sudah terbangun sejak kanak-kanak. Kemampuan Mian termasuk komplit, salah satunya meramalkan masa depan. Tapi peristiwa gaib apa saja yang pernah dialami untuk menjadi indigo? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Inilah Mian Sumariana, sosok indigo yang memiliki kepekaan batin tingkat tinggi. Mian termasuk indigo yang banyak melempar ramalan masa depan, termasuk ramalan tahun ini, yang tak begitu menggembirakan. Sebagai indigo, Mian juga dikelilingi spiritual, yang pada beberapa waktu lalu sempat viral. Tapi, seperti apa sesungguhnya? Awal dirinya bisa melihat yang tak terlihat. Nah, perjalanan dimulai waktu kecil, saat TK. Mian kan udah bisa lihat sosok kayak gitu. Nah, TK itu ditemenin mama di dalam kelas karena takut di ibu guru itu tuh ada sosok wanita, wajahnya hancur, penuh darah, terus rambutnya panjang. Jadi kalau dilihat digambarkan rambutnya panjang, hitam, di sini mukanya tuh darah. Banyak banget ulet di sini. Terus bibirnya itu kayak nggak lurus, jadi miring gitu. Terus yang bikin Mian sampai sekarang bau amis sampai sekarang itu nggak kuat karena jarinya panjang tapi di sininya luka-luka bakar. Di tangannya luka-luka bakar. Pakaiannya juga warna hitam. Terus energinya juga bikin nggak kuat. Ya, berada di dalam kelas, tepat banget di pinggir si ibu gurunya. Itu tuh kayak, kok serem, itu siapa? Terus sengaja nggak bilang karena takutnya gimana gitu. Terus pas ada mami, sengaja kalau sosok itu ngelihat Mian suka buang muka gitu. Sampai akhirnya lulus. Dan sampai sekarang pun masih keinget sosok itu. Menjadi anak yang bisa melihat makhluk halus memberi kesenangan bagi Mian saat memasuki masa sekolah dasar. Sebab ia memiliki teman gaib yang sering mengajaknya bermain. Itu yang membuat Mian selalu datang ke sekolah paling pagi untuk bermain-main dengan makhluk halus temannya. Waktu masuk SD, jadi SD itu jam 6 udah ada di kelas karena seru banget sih waktu SD. Ada 3 anak kecil di dalam kelas itu suka nemenin Mian, makanya suka pingin cepet-cepet ke sekolah pagi itu. Karena kalau jam 7, jam 8 mereka udah nggak ada pergi katanya. Gak bisa lama-lama. Jadi setiap masuk ke sekolah, masuk kelas gitu, mereka tuh suka udah nungguin, duduk gitu, hai gitu. Terus ya udah main di kelas, main kartu lah, gambar, terus lari-larian sama mereka. Seketika ada temen langsung diem. Sama kayak manusia pada umumnya. Pakai seragam?
Enggak, mereka cuman kayak baju biasa aja, tapi anaknya itu bukan kayak zaman sekarang gitu. Pakaiannya tuh warna kayak bajunya nih, baju kaos biasa. Terus celananya juga pendek kayak gitu, tapi nggak pakai baju seragam. Iya, belum sadar. Karena waktu itu teman nih sempat bilang kayak, ngomong sama siapa kamu katanya. Ini ada teman katanya. Nggak ada. Terus sering dikatain, diejek kayak ngomong sama tembok lah. Terus aneh lah kayak gitu. Dulu waktu SMA pernah ada kesurupan massal. Tuh di situ Mian kayak sedih. Soalnya kenapa? SMA Mian kan mau dibangun. Nah, bangun lebih bagus lagi. Tapi nggak ada yang ngingetin bahwa sosok yang di sana itu kan kayak istilahnya kayak kerajaan. Nggak pamit dulu. Terus sosok itu pada keluar nyerang ke tubuh teman-teman. Di situ kesurupan. Terus Mian datang malam-malam cerita, ini rumah saya, jangan diganggu. Coba kalau kalian izin dulu. Terus Mian izin, ditolak sama mereka. Kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak berhak. Dia tuh gede, berbulu, tinggi, hitam, kayak kera gitu. Kamu jangan ikut campur. Nah, setelah itu kayak Mian masuk ke kelas, pas pembelajaran dimulai, mereka nyerang Mian. Terus sampai Mian ngejerit, dibawa keluar. Terus Mian bilang, jangan di lingkungan sekolah, Mian maunya di luar lingkungan sekolah karena energinya udah kayak tutup saji di situ. Walaupun kesurupan, dibacain apapun gak bakalan bisa, bawa pergi. Akhirnya setelah berapa meter keluar langsung sadar di situ. Terus bantu teman-teman. Mian yang bantu teman-teman, ada yang kesurupan. Terus sosoknya juga banyak banget waktu itu, dari mulai kisahnya, terus dari mulai kenapa masuk ke teman mereka ya, namanya rumah sendiri nggak mau diganggu. Memiliki kepekaan batin sejak masih kecil, Mian merasakan kehidupan orang tuanya tidak pernah sepi dari mistik. Lalu mengapa ia menyebut ayahnya sering dikirimi black magic? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Segala rupa peristiwa yang berhubungan dengan mistik pernah dialami Mian, bahkan sejak masih kecil. Apalagi rumah orang tuanya termasuk menjadi langganan dikirimi ilmu hitam oleh orang-orang yang tidak senang. Hingga saat ini pun, jika pulang ke rumah itu, Mian masih melihat ada kekuatan tak terlihat yang seperti mengancam penghuni rumah. Gambaran itu sama seperti saat ia masih kanak-kanak tinggal bersama orang tuanya. Dari kecil emang papi itu kan sering kena black magic, kiriman-kiriman santet, terus banyak sosok negatif. Mian tuh nggak pernah tidur di atas kasur, jadi kasurnya tuh harus saat kasur sehelai, terus langsung ke keramik. Kalaupun ada kayak kasur panggung gitu, Mian pasti di bawahnya, karena takut. Si sosok itu terus kayak ngeliatin Mian, yang awalnya mau ke papi mungkin atau gimana, si sosok itu ngeliatin, terus takut. Bahkan gak bisa cerita ke siapa-siapa karena takutnya orang tua panik waktu kecil ya, berusaha nutup diri aja. Itu dari umur 2 tahun juga udah kerasa. Sampai sekarang juga udah gede segede gini, kalau pulang ke rumah gak pernah sepi di rumah. Iya, selalu ada sosok yang emang mau ganggu keluarga gitu. Yang Mian lihat cuman fokus ke orang tua sih, ke papi, mami, adik. Karena cuman bisa berdoa aja. Terus ditambah sosok pendamping Mian, tolong bantu keluarga. Jangan sampai istilahnya kayak diserang terus apalagi sampai kalau papi sakit, Mian pasti di kamar. Itu di rumah tuh banyak cahaya masuk ke dalam rumah. Itu cahayanya bukan kayak cahaya biasa, tapi kayak jarum nusuk. Nah, si jarum itu nusuknya ke badan papi. Di situ terus di rumah itu di pinggir-pinggir banyak sosok yang ngejagain, dari mulai sosok negatif bahkan dari keluarga juga, almarhum nenek, kakek selalu ada. Makanya Mian yang terharu itu sosok mereka saat datang pingin bantu papi, kayak
sosok orang tua mungkin ke anaknya kayak gitu. Gempuran ilmu hitam yang dialamatkan kepada orang tuanya membuat Mian harus ikut berjuang memagari keluarga. Pada semua masa, ia merasakan peristiwa paling dramatik ketika ada sosok yang menyebut dirinya Raja Jin yang dikirim oleh seseorang untuk mencelakai ayahnya. Bentuknya siluman kelelawar yang membawa ribuan pasukan kelelawar. Pernah waktu itu ada sosok yang salah satu gunung gede, itu sosoknya siluman kelelawar. Itu tuh rajanya jin. Waktu itu dikirim oleh yang gak suka sama papi, mungkin karena dia sirik atau gimana, gak tahu Mian juga. Si sosok kelelawar itu sampai di rumah itu banyak suara kelelawar. Dan kayak pupnya pun ada bentuk fisiknya itu. Di situ Mian juga bingung karena itu energinya kuat banget. Pernah dibawa si papi, "Pah, datang yuk ke guru Mian," gitu, ke guru keluarga. Di situ dibawa, terus saat diobatin si sosok itu mau bawa papi katanya. Selain itu juga katanya biar apa sih keluarganya hancur. Iya, si jinnya bilang sendiri. Jinnya bilang katanya mau dibawa katanya, terus mau dihancurin keluarganya kayak gitu. Terus di situ Mian juga langsung kesel, terus langsung ikut campur. Jangan, terus karena Mian punya energi dari keluarga, mungkin nggak tahu kenapa megang si jarinya papi. Terus ketika panas banget, terus langsung ke gambar sosoknya tuh. Oh, ini lu Raja Jin, terus emang dibuang oleh Tuhan karena udah nggak baik, seketika mau nyelakain orang. Dan suatu saat Mian udah tahu karena dapat gambaran orang yang ngirim itu bakalan menjadi budaknya itu. Pergumulan batin Mian sepertinya memang sudah sangat lengkap. Umpamanya saja, ia pernah dibawa ke sebuah alam yang menyerupai gambaran neraka, lengkap dengan jurang penuh kobaran api. Ia juga membuat beberapa lukisan makhluk gaib yang akan menjadi algojo para pendosa kelak. Ini tuh adalah sosok jin, siluman. Dia itu berbentuk binatang, tapi ekornya itu runcing, kayak panah gitu. Nah, ini gunanya ekor ini untuk menyiksa manusia. Kalau manusia berdosa, kayak istilahnya masuk ke neraka, dia itu ditusuk-tusuk pakai ini. Lalu giginya ini untuk mencabik-cabik badan. Nah, beliau itu punya kuku panjang untuk nusuk-nusuk dan cakar-cakar bagian tubuh manusia. Seperti iblis. Iya. Nah, orang yang bersekutu dengan setan, terus atau sebagainya, dia yang menyiksa. Saat ini Mian belum punya nama, cuman ada satu sosok yang ini juga makhluk mitologi kuno. Ini sebut aja namanya Tartaros. Nah, sosok ini tuh menyerap energi manusia. Orang yang melakukan dosa, energinya diserap oleh sosok ini. Mian melihat sosok ini? Lihat jelas. Bahkan Mian dibawa oleh sosok ini. Di situ terlihat kayak ada jurang api. Dia itu berdiri besar banget itu. Itu bahkan bumi pun kalah besarnya sama dia. Pernah dibawa ke alam gaib yang berisi jurang api. Mian memang sering berkomunikasi dengan sosok yang tak terlihat. Tapi benarkah ia juga pernah disunat secara gaib saat masih kecil? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Mian menjadi sosok indigo memang sudah sangat panjang.
Ia juga teruji oleh banyak peristiwa gaib yang tidak semua orang mengalami. Salah satunya, waktu masih kanak-kanak, Mian kecil sudah waktunya disunat, tapi ia takut. Orang tuanya juga sudah membujuk dengan segala cerita, namun Mian tetap tidak berani. Lalu terjadilah peristiwa gaib ketika ia didatangi nenek-nenek misterius yang mampir ke rumahnya. Nenek itu tuh ngeliatin terus, ka dia. Ya udah Mian nyamperin, namanya kecil kan nggak tahu apa-apa. Nyamperin, terus udah gitu si nenek tuh, nenek mau duduk kalau nggak salah waktu itu, pakai bahasa Sunda. Duduk di kursi luar. Tiba-tiba si nenek bilang katanya, nenek mau ke toilet. Ya udah, ini Mian tunjukin. Di situ Mian nggak inget apa-apa. Bangun-bangun udah kayak pakai sarung tiduran gitu. Pas bangun lihat kok udah disunat, langsung ngejerit panggil orang tua. Pada dateng deh. Ketika tahu si kakek datang, kakeknya papi. Terus kakek bilang ini mah disunat sama jin. Nah di situ terus sehari atau 2 hari gitu dibawa ke dokter, disunat lagi. Jadi disunatnya 2 kali. Beliau tuh cuman bilang katanya, ada satu ilmu yang dari keluarga, tolong manfaatkan baik, jangan sampai Mian kayak emosi, apalagi kayak marah gitu. Kalau marah ya udah diem, ikhlasin katanya gitu. Terus kalau ada orang yang meminta bantuan, harus bisa bantu katanya gitu, apalagi keluarga katanya gitu. Jadi dia tuh dikemben, terus rambutnya juga bulat-bulat 2, dia pakai kebaya, pakai sarung, badannya tegap gitu, nggak bungkuk. Yang anehnya tuh nggak bungkuk, tegap badannya tuh. Peristiwa puluhan tahun silam itu masih terus terbawa dalam ingatan Mian. Ia juga tetap bisa berkomunikasi dengan nenek yang sewaktu-waktu bisa dipanggil. Secara khusus, Mian juga memvisualkan sosok nenek itu dalam gambar yang dibuat dengan mengikuti intuisi. Iya, dia pakai kemben. Terus Mian masih ingat warnanya, ininya merah, terus ininya hijau, terus sarungnya coklat. Enggak, bahkan kayak Mian dekat sama beliau juga kayak nyaman gitu, kayak nenek Mian sendiri gitu. Padahal bukan. Mungkin kalau mau buka komunikasi juga bisa. Saat ini Mian mau mencoba komunikasi dengan sosok nenek-nenek yang waktu itu nyunat Mian. Entah itu maksudnya apa gitu, kenapa Mian disunat sama beliau. Namanya Nenek Sawodah. Nama neneknya Nenek Sawodah. Beliau kayak dukun beranak zaman dulu. Dia udah ada dari tahun 1875. Beliau bilang katanya Mian orang yang baik, terus harus cepat-cepat disucikan, karena dengan cara disunat tersebut energi Mian bakalan kelihatan. Dia datang menyunat hanya orang yang mempunyai kesucian. Beliau bilang kayak gitu. Beliau cuma pesen ke Mian, katanya manfaatin kemampuan ini dengan baik, bantu orang-orang yang mengalami masalah seperti gangguan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Terus nenek juga pesen jaga alam untuk kita semua. Memanggil sosok dari masa silam memang biasa dilakukan Mian Sumariana. Dari banyak sosok gaib, ia juga sering mendapatkan bisikan mistik akan terjadinya sebuah peristiwa. Dan dalam beberapa bulan ke depan, ia melihat luapan air dari sisi selatan serta erupsi gunung di bagian timur Jawa. Kalau untuk gambaran alam, di situ Mian kayak lihat hujan deras dibarengin dengan air. Mian juga lihat daerah selatan. Iya,
akan terjadi sebuah peningkatan volume air di situ. Bahkan Ibunda Ratu pun mencoba untuk tidak terjadi. Bukan ulah beliau ya. Banyak orang yang menyangkutkan beliau karena tragedi bencana. Padahal dia itu adalah orang yang menjaga alam. Nah, di sini Mian kayak lihat volume air yang kayak terjadi banjir. Kayak gitu. Angin kencang, Mian di sini lihat kayak ada perumahan yang diterpa angin sama hujan. Menjadi pribadi indigo sesungguhnya tidak mudah. Ada ritual panjang selain butuh keberanian untuk menjalani. Di balik semua itu, ada tanggung jawab yang tidak ringan untuk menjaga alam, membantu sesama, serta menyingkirkan anasir negatif. Dan itulah yang menjadi salah satu tugas Mian sebagai indigo. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.